Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita bangkitnya Dataran Hitam. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Kebangkitan Dataran Hitam bab 2551, pengungkapan yang mengejutkan. Setelah menerima gigi naga ilahi di dunia para pemimpin tertinggi Zeta Draconis, Minos akan memulai perjalanan 6 bulan menuju Nebula Daun Pakis. Dalam perjalanan ini, ia harus terbang sendiri hampir sepanjang waktu, dan hanya beberapa kali ia dapat berhenti untuk berkultivasi. Karena ia harus terbang hampir sepanjang perjalanan, kekuatannya tidak banyak membaik selama itu. Tetapi dia telah menyelesaikan perjalanannya sehari sebelumnya ketika dia tiba di stasiun luar angkasa pertama di Nebula Daun Pakis. Lalu, kemana aku akan pergi sekarang? Aku sudah berada di galaksi yang kau tunjukkan. Minos mencoba berkomunikasi dengan sisa keinginan Seraphim di tato sayap di salah satu tangannya. Setelah beberapa saat hening, tato itu menghangat dan pecahan jiwa Seraphim muncul di sekitar Minos di ruang kultivasi tempat dia berada. Minos telah membayar untuk sebuah area tempat ia dapat bercocok tanam dan memulihkan diri dari perjalanan ke stasiun luar angkasa ini. Baru setelah beristirahat dan sedikit merangsang kekuatannya, ia mengalihkan perhatiannya ke misinya saat ini. Ketika Seraphim muncul, hakikat spiritual ini terdiam sejenak, mengidentifikasi di mana mereka berada di Nebula Daun Pakis. Begitu ya, kau sudah bepergian jauh sekali. Kita sudah dekat rumahku, Minos, kata makhluk setengah transparan itu, nadanya agak lucu, senyum muncul di wajahnya. Bagaimana aku bisa melanjutkan? Pasti sulit untuk mencapai pintu masuk ke dimensi tuanmu. Tidak juga, kata roh itu sambil menggelengkan kepalanya. Dimensi tuanku mudah diakses oleh Seraphim manapun. Aku akan bersamamu, jadi akan mudah untuk masuk. Lagi pula, kita tidak jauh. Kita hanya perlu terbang ke planet Astrimia. Dari sana, aku akan membawamu langsung ke distorsi spasial yang memberikan akses ke dunia asalku. Minos menatap roh itu dengan heran, tidak menyangka dimensi khusus bisa diakses semudah itu. Hanya itu, benarkah, apa yang mencegah makhluk lain memasuki dimensi ini? Hukum yang ditetapkan oleh tuanku. Itu akan mudah bagi kita, tetapi orang lain akan kesulitan menemukan distorsi ini sehingga pelacak level 120 pun akan membutuhkan waktu seumur hidup untuk menemukannya. Bahkan jika seseorang menemukannya, mustahil untuk masuk sebelum mereka mencapai level 125. Level 125 seharusnya menjadi level pertama tahap celestial, jadi hampir mustahil untuk mencapainya. Orang seperti itu tidak akan pernah mencoba memasuki dimensi celestial lain. Minos berpikir dalam hati, namun roh Seraphim itu menatapnya dan menggelengkan kepalanya dengan nada negatif. Tidak sesederhana itu, tidak semua celestial merupakan bagian dari alam atas. Alis Minos berkerut saat dia tak kuasa menahan diri untuk berdiri dari tempatnya, merasa terprovokasi. Apa maksudmu? Dia membuka mulut untuk bertanya dengan suara keras. Sang Seraphim berkata dalam benaknya, beberapa individu mencapai level 125 tanpa mencapai alam atas. Secara resmi, akhir dari perjalanan ilahi adalah level 129. Setelah itu adalah tahap absolut, yang hanya dapat dicapai dengan pergi ke alam atas. Hanya dengan mencapai level 130 dan menjadi absolut, seseorang dapat benar-benar mencapai keabadian. Namun seperti yang saya katakan, hal ini hanya mungkin bagi mereka yang memiliki akses ke alam atas. Mereka yang tidak memilikinya akan terjebak dalam perjalanan ilahi dan tidak dapat menjadi makhluk abadi sejati. Secara resmi, akhir dari perjalanan ilahi adalah level 129. Setelah itu adalah tahap absolut, yang hanya dapat dicapai dengan pergi ke alam atas. Hanya dengan mencapai level 130 dan menjadi absolut, seseorang dapat benar-benar mencapai keabadian. Namun seperti yang saya katakan, hal ini hanya mungkin bagi mereka yang memiliki akses ke alam atas. Mereka yang tidak memilikinya akan terjebak dalam perjalanan ilahi dan tidak dapat menjadi makhluk abadi sejati. Tetapi hanya sedikit orang yang dapat mencapai tingkat kultivasi ini tanpa memiliki akses ke alam atas. Peluang seseorang seperti itu menantang wilayah kekuasaan tuanku hampir nol. Minos bertanya dengan cemas, jadi ada celestial di luar alam atas? Apa yang menghentikan mereka dari bersekongkol melawan kita? Tidak ada. Bahkan, jika salah satu dari mereka menyadari apa yang ada di hatimu, kau akan mendapat masalah. Jabatan pewaris makhluk surgawi dari alam atas adalah kunci menuju alam atas. Yang harus dilakukan seorang surgawi adalah menunggumu dewasa dan menjadi salah satu favorit untuk warisan yang diinginkannya. Kemudian, dengan membunuhmu dan mengambil jantungmu, ia bisa memasuki alam atas. Minos menelan ludahnya karena ngeri, tidak pernah memikirkan kemungkinan ini sebelumnya. Mungkinkah ini yang membuat tetua Armans memperhatikanku? Apakah dia menungguku untuk menjadi pewaris celestial di balik warisanku? Minos merasakan keringat menetes di wajahnya. Khawatir seperti sebelumnya, roh Seraphim melihat kekhawatiran di wajah pemuda itu dan mendesah.
Jangan terlalu banyak berpikir, Minos. Kemungkinanmu bertemu dengan salah satu pesaingmu jauh lebih besar daripada seorang celestial di luar alam atas. Dan bahkan jika kamu tidak beruntung, dia akan memberimu kesempatan untuk mengikuti ujian berikutnya. Hatimu akan lebih berharga baginya jika dia menunggu. Tetap saja, itu terlalu berlebihan, bukan? Aku tidak melihat diriku mampu menghentikan seseorang sekuat itu. Minos merasakan desakan dalam hatinya. Memang benar, itulah sebabnya aku tidak pernah memberitahumu sebelumnya. Tapi tidak ada yang bisa kau lakukan. Selain memburu orang lain sepertimu, yang bisa kau lakukan hanyalah melanjutkan perjalananmu dan bersembunyi sampai kau mencapai level tertinggi tahap ke-12. Saat itu, ini tidak akan menjadi masalah lagi untukmu. Minos mengepalkan tangannya karena khawatir, tetapi pada akhirnya, roh Seraphim itu benar. Tidak ada yang bisa dia lakukan sekarang. Akan tetapi, ada sesuatu dalam ucapan sang Seraphim yang menarik perhatian Minos. Anda mengatakan bahwa memburu pesaing lain akan membantu saya? Mengapa demikian? Baiklah, masing-masing ahli waris pemilik warisan yang kalian perebutkan menerima bagian tubuh celestial sejati. Dalam kasusmu, kau menerima jantung. Ada yang lain yang telah menerima jantung, tetapi ada yang lain yang telah menerima mata, otak, dan bagian tubuh lainnya. Jika Anda atau salah satu dari 99 pesaing Anda menemukan pesaing Anda di luar dimensi pemilik warisan, Anda dapat mencuri organ-organ tersebut dan menggunakannya untuk meningkatkan kekuatan Anda. Kau menjadi lebih kuat dengan menyerap hati yang tak dapat dirusak. Namun, kekuatanmu akan meningkat lebih banyak lagi jika kau dapat menyerap bagian kedua dari tubuh celestial sejati. Menyerap 3 bagian akan lebih baik lagi, dan menyerap 4 bagian pada dasarnya akan membuka pintu menuju alam atas untukmu. Itu karena kamu lemah. Namun, bagi seseorang yang telah mencapai tahap kultivasi ke-13, 1 bagian tubuh celestial sejati saja sudah cukup bagi mereka untuk memasuki alam atas. Minos memahami situasinya dan melihat kesempatan, tetapi juga bahaya yang mengerikan bagi hidupnya. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2552, Astrimia. Setelah pembicaraan serius dengan roh Seraphim, Minos pun berangkat, bepergian sendirian selama berhari-hari, dengan roh yang membantunya memberikan petunjuk setiap 3 atau 4 hari. Dengan kecepatan ini, hanya dalam waktu 1 bulan, Minos akan tiba di Astrimia, dekat distorsi ruang angkasa yang ditunjukkan oleh roh Seraphim. Setelah tiba di dunia ini, yang ukuran dan kekuatannya serupa dengan Zokaro, Minos kembali memberitahukan roh Seraphim itu tentang posisinya. Bangun dari tidurnya, roh tersebut merasakan keadaan di sekitar Minos dan mengungkapkan kepada manusia itu betapa senangnya dia merasakan aura magis yang tak salah lagi dari planet tersebut. Saat aku masih muda, aku sering datang ke sini untuk berlatih dan mengasah keterampilanku, kata sang Seraphim sambil mengamati kota metalik tempat dia berada. Suatu tempat yang sangat maju dan padat penduduk. Alien datang dan pergi dari tempat ini. Itu adalah salah satu planet terkuat di galaksi, tempat yang didambakan oleh seluruh peradaban dari galaksi ini dan galaksi lainnya. Pokoknya, untuk mencapai distorsi spasial yang akan membawa kita ke duniaku, kau memerlukan 1 pesawat luar angkasa yang mampu meninggalkan permukaan dunia ini. Ambil itu dan pergilah ke. Roh Seraphim memberikan petunjuk kepada Minos. Menunjukkan jalan menuju distorsi spasial, tempat manusia muda level 106 akan memanggilnya lagi sebelum mereka memulai bagian terakhir perjalanan. Ngomong-ngomong, apakah menarik jika aku naik ke level 107 sebelum memasuki duniamu? Atau aku tidak perlu khawatir tentang itu? Tanya Minos. Sang Seraphim menatap Minos dengan senyum di wajahnya yang bening. Majulah ke level 107 sebelum kita melanjutkan ke sana. Kau tidak akan berada dalam bahaya jika tidak maju, tetapi kau akan lebih diuntungkan jika kau lebih kuat. Seperti yang telah kukatakan sebelumnya, kau akan diberi hadiah karena menyelesaikan misi ini. Baiklah, kalau begitu aku akan mengambil cuti untuk berkultivasi dalam pengasingan di planet ini. Dalam waktu sekitar 1 tahun, aku akan maju dan menyelesaikan sisa perjalanan ini, kata Minos, tanpa menunggu jawaban. Setelah perkataan Minos, sang Seraphim menghilang, kembali ke segel tato sayap Seraphim di salah satu tangan manusia. Sendirian lagi, Minos melihat sekeliling dan bergegas mencari tempat di mana ia bisa membeli pesawat ruang angkasa dan kemudian mengasingkan diri. Untungnya, Minos kini menguasai lebih dari 40 bahasa yang berbeda. Dengan pengetahuan yang mendalam, mempelajari bahasa dari berbagai peradaban menjadi kegiatan yang mudah baginya. Dengan pengetahuannya dan bantuan para petani lokal yang kuat, ia dapat mempelajari bahasa daerah tersebut dalam waktu kurang dari 1 jam. Dengan hati yang tak rusak bekerja di sisinya, beradaptasi dengan tempat itu sendiri akan selalu cepat dan mudah. Dia akan segera menemukan toko yang menjual pesawat luar angkasa kecil, jenis artefak umum yang ditemukan di toko-toko di planet manapun seperti ini. Di Zokaro, mudah untuk menemukan toko-toko seperti itu, meskipun tidak mudah untuk menempatkan kapal ke orbit. Mengingat gravitasi Zokaro yang kuat.
Jauh lebih mudah bagi seseorang untuk bepergian ke Ganawai Refuge dan pergi ke bulan buatan dengan transportasi instan dibandingkan dengan pesawat ruang angkasa yang berangkat dari permukaan. Tetapi makhluk paling kuat di Zokaro memiliki pesawat luar angkasa yang dapat meninggalkan planet melalui permukaan, mirip dengan apa yang terjadi di Astrimia. Selama Anda memiliki cukup sumber daya, tidak akan sulit untuk membeli kapal yang cukup bagus untuk perjalanan seperti itu, baik di Zokaro maupun di Astrimia. Minos kebetulan adalah seorang penguasa yang sangat kaya sehingga dia pun segera mengendalikan pesawat ruang angkasanya sendiri. Yang ingin dia gunakan untuk meninggalkan planet itu dan mengikuti arahan yang diberikan oleh Roh Seraphim. Dengan pesawat ruang angkasa di dalam cincinnya, Minos menjelajahi jalanan kota teknologi yang ramai. Udara dipenuhi dengan dengungan rel levitasi magnetik, berbagai jenis kereta terbang yang melintas, dan robot yang menjalankan tugasnya. Makhluk-makhluk, sebagian besar buatan, bergerak dengan presisi di darat dan di udara. Mekanisme pengawasan ada di mana-mana, dengan penyelidikan yang dengan cermat memantau bahkan karakteristik paling sederhana dari penduduk kota. Minos sangat menyadari hal ini, namun hatinya yang tak rusak menjaga informasi paling penting tentang dirinya sendiri. Peradaban ini benar-benar maju, pikirnya, kagum dengan pemandangan di hadapannya saat ia mendekati bangunan megah berbentuk roket. Struktur yang dilapisi kaca itu berkilauan, dan energi padat di dalamnya tampak mengembun menjadi kabut, memberikan bagian dalamnya kualitas halus. Saat memasuki gedung, Minos menuju ke mesin swalayan. Setelah mengamati sebentar, ia memahami cara kerja sistem tersebut. Pikiran para pembudidaya hebat memang fantastis, bahkan pada usia 1000 tahun, seseorang seperti Minos dapat mempelajari hal-hal baru hanya dalam beberapa saat. Dalam waktu singkat, ia mengoperasikan mesin swalayan, mendaftarkan pembayarannya, dan menerima kunci ruang kultivasi yang cocok untuk para kultivator hingga level 114. Ia tersenyum sendiri, menghargai efisiensi dan kecanggihan teknologi di sekitarnya. Saat berjalan menuju ruang kultivasi, Minos tak kuasa menahan rasa gembira. Kota ini, dengan perpaduan teknologi canggih dan energi mistis, menyimpan banyak kemungkinan bagi seseorang dengan kehebatan seperti dirinya. Dan dia siap menjelajahi semuanya. Ini sangat nyaman. Dengan kode untuk ruang kultivasinya masing-masing, Minos mengikuti arahan yang diberikan oleh mesin itu sendiri dan pergi ke lantai 87 gedung tersebut, tempat kamarnya berada. Yang perlu ia lakukan hanyalah memasukkan kata sandi ruangan pada perangkat yang terpasang di pintu, dan ia dapat dengan mudah memasuki tempat yang ia rencanakan untuk dihabiskannya tahun depan. Begitu dia menutup pintu, Minos mengamati bagian dalam ruangan seluas 20 meter persegi itu, yang dindingnya diterangi cahaya putih, konstruksi berbentuk kapsul di bagian tengahnya. Dengan tangga ke posisinya, dan tempat duduk yang empuk. Mesin itu memindai saya dan membimbing saya untuk memilih ruangan yang sesuai dengan tubuh dan jenis kekuatan saya. Menakjubkan. Di masa mendatang, saya harus menggunakan beberapa orang saya untuk mempelajari cara membuat perangkat semacam itu. Setelah memikirkan keajaiban peradaban ini sejenak, Minos menutup matanya dan duduk dalam posisi teratai. Jam pasir emas, sebesar struktur berbentuk kapsul, muncul di sekujur tubuhnya, memperlambat perjalanan waktu baginya. Jimat Hydra bersinar, meningkatkan kekuatan kemampuan ilahi Minos, pasir temporal, sementara mulai sekarang, ia akan mengalami hampir 6 tahun dalam rentang waktu hanya 1 tahun saat ia dapat tinggal di ruangan ini. Pada saat itu, dia berencana untuk meningkatkan kultivasinya ke level 107. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2553, memasuki dunia Seraphim. Tanpa menyadari berlalunya waktu, Minos membuka matanya lagi, kali ini ke tingkat baru. Tingkat 107. Ia mengepalkan tinjunya, otot-ototnya gemetar karena jumlah energi yang dimilikinya. Beban tubuhnya terasa lebih ringan, sementara sensasi yang berasal dari kemampuan pasifnya lebih kuat dari sebelumnya. Ternyata lebih mudah dari yang kukira. Dengan setiap kemajuan yang kubuat, penguatan hakikatku terasa kurang kejam. Kultivasi bisa jadi menyakitkan, peningkatan juga merupakan bentuk penyiksaan. Seseorang seringkali harus mengembangkan jiwanya untuk mengeluarkan bagian-bagian negatif dari tubuhnya. Proses itu sendiri bisa jadi membuat ketagihan, tetapi tidak begitu menyenangkan. Perasaan tumbuh kembangnya sungguh luar biasa, dan tak ada yang dapat menandingi kepuasan itu. Namun, selama proses kultivasi itu sendiri, seseorang bahkan dapat mengalami banyak penderitaan sebelum mencapai titik penting ini. Tetapi saat Minos bertambah kuat, ia merasa kemajuannya menjadi lebih lembut. Akan tetapi, itu tidak berarti kemajuannya ke puncak akan berjalan lancar. Terobosan saya selanjutnya mungkin akan memakan waktu 35 tahun. Dengan menggunakan kekuatan sementara saya, sekitar 6 tahun kultivasi dalam pengasingan. Minos menyipitkan matanya dan mengepalkan tangannya, memikirkan terobosan berikutnya. Seseorang mungkin berpikir bahwa 6 tahun bukanlah masalah besar, dan kecepatan kultivasinya justru akan meningkat.
Namun pada kenyataannya, yang terjadi adalah sebaliknya. Tahun-tahun kultivasi tersebut bukanlah tahun-tahun di mana ia dapat menjalankan misi, tinggal bersama keluarganya, atau melakukan aktivitas lainnya. Tahun-tahun tersebut adalah tahun-tahun kultivasi tertutup, di mana ia harus berkultivasi 99% dari waktunya, selalu menggunakan kemampuan temporalnya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? 6 tahun? 12 tahun? 18? 24? Tidak ada cara untuk mengetahui dengan pasti sampai dia benar-benar kembali ke rumah dan memiliki rutinitas yang dapat diprediksi di depannya. Bagaimanapun, tidak ada waktu lagi baginya untuk tinggal di tempat ini. Mengantisipasi berakhirnya kontraknya dengan ruang kultivasi ini dalam semenit, ia meninggalkan kursi empuk dari struktur seperti kapsul dan bersiap untuk pergi. Saatnya pergi ke dunia Seraphim. Akhirnya tiba saatnya bagiku untuk memenuhi misi lama ini. Ia bersiap dan meninggalkan tempat itu tanpa menoleh ke belakang. Menuju bagian kota tempat ia tahu ia dapat menggunakan pesawat antariksanya untuk meninggalkan dunia ini. Minos akan meninggalkan Astrimia tanpa kesulitan pada hari keberangkatannya. Meskipun setiap tempat memiliki bahaya dan masalah, hanya ada sedikit tempat di alam semesta di mana seorang peramal level 107 tidak dapat menghindari masalah dalam perjalanannya. Minos adalah alien di kota universal dengan ratusan ras alien. Dia tidak berinteraksi dengan siapapun di sana dan dapat menghindari makhluk-makhluk yang mengganggu dengan relatif mudah. Setelah meninggalkan gedung berbentuk roket itu, ia mencapai area bagi pesawat ruang angkasa tingkat tinggi untuk meninggalkan planet itu, dan segera menggunakan kapalnya untuk terbang ke angkasa. Setelah 1 jam perjalanan yang sulit untuk melarikan diri dari tarikan gravitasi Astrimia yang kuat, ia meninggalkan atmosfer planet itu dan mulai menavigasi ke titik yang ditunjukkan oleh roh Seraphim. Seperti yang dikatakan roh kepadanya, perjalanan itu tidak lama, dan jalannya juga tidak ramai. Minos hanya butuh 3 hari untuk menempuh perjalanan antara Astrimia dan distorsi angkasa, hanya melewati 5 kapal di sepanjang jalan. Ketika sampai di tujuannya, manusia berambut coklat itu, dengan beberapa helai rambut putih di sana-sini, sekali lagi menghentikan pesawat ruang angkasa kecilnya dan menunggu roh sang Seraphim. Menghadapi pintu masuk ke dimensi celestial sejati, Minos tak dapat menahan perasaan berbeda. Memandang distorsi spasial yang tak terlihat oleh orang lain tetapi terlihat olehnya dengan rasa tertarik, ragu, dan takut. Bagus sekali, kemajuanmu akan membantumu memanfaatkan kesempatan yang akan segera kau miliki dengan lebih baik, kata Seraphim itu saat ia terbentuk di atas tato sayap. Sementara Minos mengerutkan kening dengan mantap. Ini, sudah saatnya aku pergi, jangan khawatir, auraku sudah menandaimu. Teruslah berjalan dan kau akan segera mencapai dimensi tuanku. Semoga beruntung, aku akan menunggumu di sisi lain. Dengan kata-kata itu, tubuh spiritual sang Seraphim lenyap, hancur di depan mata Minos, sedangkan tato bersayap 6 di salah satu tangannya tak terlihat lagi. Sesaat, Minos merasa aneh, seolah-olah ia telah kehilangan sesuatu yang mendasar. Namun, bagaimana mungkin sebaliknya, pecahan jiwa itu telah bersamanya selama berabad-abad. Ia telah hidup lebih lama dengan pecahan jiwa Seraphim daripada tampaknya. Setelah merenung selama 1 menit, berdiri di depan distorsi spasial, Minos membiarkan pesawat ruang angkasanya melintasi distorsi spasial. Begitu memasuki zona khusus ini, ia merasa seolah-olah telah masuk ke dalam air, dengan aura khusus yang menyelimuti tubuhnya, namun tidak mengancamnya. Selama beberapa saat, ia berjalan di sepanjang jalan terang yang bentuk dan ukurannya sulit dianalisis. Namun dalam waktu kurang dari 1 menit, ia akan mencapai ujung distorsi spasial dan tiba di alam yang benar-benar berbeda dari yang pernah ia kunjungi sebelumnya, Red Expanse. Tidak seperti tempat merah membara yang pernah dilaluinya selama pembantaian milenium, Minos mendapati dirinya berada di tempat dengan langit putih, dataran hijau, dan seakan tak berujung. Banyak pohon dengan daun berwarna-warni menutupi tepi tanah di bawah tempat ia tiba, dan burung serta hewan yang tampak biasa menjalani kehidupan di sana-sini. Energi tempat itu, seperti halnya The Red Expanse, tampak tidak biasa. Di satu sisi, energi itu sangat kuat, tetapi di sisi lain, energi itu agak terbatas. Minos dapat merasakan sebagian kekuatannya disegel di dalam tubuhnya begitu dia tiba di sana, mengalihkan sedikit perhatiannya dari surga supernatural ini. Namun saat ia menyadari perbedaan antara The Red Expanse dan Seraphim World, sesosok makhluk bersayap sebesar rumah, totalnya 6 sayap, muncul di langit. Di depan bintang putih yang menerangi bidang ini, Minos mengangkat salah satu lengannya di depan matanya dan menatap dengan mata menyipit ke arah makhluk itu. Makhluk dengan 6 sayap yang menutupi sebagian besar tubuhnya, hanya menyisakan kepalanya yang terlihat. Minos tua, selamat datang di duniaku. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2554, misi selesai. Saat melihat Seraphim besar, yang 5 kali lebih besar dari pecahan jiwa yang telah menemaninya dalam perjalanan panjangnya, mata Minos terbelalak saat ia merasakan budidaya makhluk besar ini.
Seorang Supreme, level 120, dia membuka mulutnya, tetapi tidak ada kata yang keluar. Bahkan setelah semua perjalanannya, Minos tidak menyangka akan bertemu dengan Seraphim yang begitu kuat setelah menyelesaikan misinya. Makhluk ini tahu namanya, tetapi Minos tidak terkejut. Pecahan jiwa Seraphim yang menemaninya dalam perjalanan ini dapat membaca pikirannya, jadi ia membayangkan bahwa makhluk di hadapannya ini dapat melakukan hal yang sama. Orang yang menuntunku ke sini mengatakan bahwa dia telah meninggal. Mungkinkah kau adalah reinkarnasinya? Tanya Minos, suaranya tenang meskipun pikirannya berkecamuk. Dia sudah tahu bahwa reinkarnasi itu mungkin. Dia juga tahu bahwa Seraphim mengumpulkan jiwa-jiwa anggota ras mereka untuk memberi mereka kesempatan baru melalui reinkarnasi. Mekanisme pastinya tidak diketahuinya. Tetapi dia mengerti bahwa makhluk-makhluk ini memiliki pendekatan unik terhadap siklus hidup dan mati. Makhluk raksasa itu tersenyum pada Minos dan turun perlahan, sayapnya terlipat saat mendarat di dekat tempat Minos berdiri. Tidak juga, katanya dengan nada lembut, mendekati Minos saat tubuhnya menyusut, berubah menjadi lebih ramah dan mudah didekati. Aku adalah penjaga tempat suci ini. Aku tahu semua yang dialami oleh semua Seraphim yang pernah ada, termasuk pengalaman dari pecahan jiwa mereka. Mata Minos sedikit melebar, menyerap wahyu ini. Transformasi Seraphim dan kehangatan dalam nadanya membuatnya agak tenang, namun keseriusan pertemuan itu tidak hilang darinya. Itu mengagumkan, harus kukatakan. Minos mengambil sebuah benda yang dibawanya kembali dari dunia spiritual dan disimpannya di cincin spasialnya selama bertahun-tahun. Makhluk itu, yang kini berwujud manusia, mengambil benda itu dari tangan Minos, mengakhiri misi manusia itu untuk suku Seraphim. Jangan terlalu banyak berpikir tentang ini. Aku adalah pelayan tuanku. Kekuatanku berasal dari kebesaran mereka. Suatu hari nanti kau akan melihat sedikit pancaran kekuatan itu. Saya doakan semoga Anda beruntung dalam perjalanan Anda ke alam atas. Tidak seperti kami, Anda akan memiliki kesempatan nyata untuk mencapai keabadian, Minos. Ketika mengucapkan kata-kata itu, sang Seraphim memproses jiwa para Seraphim yang telah meninggal di dunia spiritual, memproses ingatan mereka, lalu melepaskan mereka untuk memulai siklus kehidupan mereka yang baru. Minos memperhatikan dengan penuh minat ketika esensi-esensi itu bertransformasi menjadi singularitas-singularitas kecil, terang, dan menyerupai bintang sebelum meledak satu demi satu dengan lahirnya esensi-esensi baru. Kupu-kupu berwarna-warni terbentuk dari kabut ledakan bintang-bintang kecil ini, setiap kepakan sayapnya melepaskan esensi aneh ke udara. Apa yang akan terjadi pada mereka sekarang? Akankah mereka bereinkarnasi dan kembali ke dunia roh? Tanya Minos. Tidak. Kata pemimpin dimensi ini, sambil memberi isyarat kepada Minos untuk mengikutinya. Dunia spiritual tidak lagi membutuhkan perlindungan kita. Ada orang lain yang akan melakukannya untuk mereka. Minos tersenyum, membayangkan pelindung ini adalah dirinya sendiri. Dan bahkan jika dia tidak menginginkan peran ini, dunia spiritual telah menunjukkan dirinya. Tidak ada lagi yang perlu kita lindungi. Apa fungsi Seraphim sebenarnya di dunia spiritual, senior? Ia terus melangkah maju, tanpa menoleh ke belakang. Tahukah kau betapa langkanya kehidupan di alam semesta, Minos? Bagimu, alam semesta tampak sebagai alam yang penuh semangat dan kuat. Kau telah menyaksikan makhluk yang tak terhitung jumlahnya, berbagai ras, dan banyak dunia. Mudah untuk membayangkan seluruh alam semesta dipenuhi dengan kehidupan dan energi seperti itu. Sayangnya, ini bukanlah kenyataan. Meskipun planet Anda mampu menopang berbagai macam spesies, hal itu merupakan hal yang langka di antara hamparan alam semesta yang luas. Untuk setiap planet seperti planet Anda, terdapat sekitar 10 juta planet yang berjuang untuk memelihara bahkan satu ras cerdas. Dan jika menyangkut ras yang mampu berkembang dan berbudi luhur, mereka bahkan lebih langka lagi. Duniamu, seperti beberapa dunia lain di alam semesta, adalah salah satu tempat istimewa. Namun, tanpa perlindungan yang tepat, dunia seperti itu dapat dengan mudah berakhir. Kau harus tahu itu, kau sendiri telah memusnahkan beberapa peradaban dan bahkan dapat menghancurkan planet-planet dengan kekuatanmu saat ini. Sang Agung menoleh dan melihat Minos memasang ekspresi tegas di wajahnya. Jangan khawatir, aku tidak menyalahkanmu. Tuanku tidak melihat makhluk sepertimu sebagai baik atau buruk, pelanggar hukum atau penegak hukum. Tindakanmu hanya wajar, tidak masalah. Misi kami adalah melindungi planet-planet dengan karakteristik seperti milikmu yang belum ditemukan oleh peradaban yang lebih kuat. Misi utama kami adalah memberi planet-planet ini kesempatan untuk tumbuh, terhubung dengan masyarakat universal dengan sendirinya, dan menghasilkan prajurit tingkat tinggi sepertimu. Kedengarannya luar biasa, namun Minos tidak dapat menahan diri untuk tidak bersikap skeptis terhadap kebaikan ini. Kenapa? Apa yang tuanmu dapatkan dari ini? Tanyanya tanpa berkedip. Aku tidak tahu persis apa itu. Sang Seraphim tertawa getir. Tuanku tidak mau repot-repot menjelaskannya kepadaku. Namun, pasti ada alasan yang lebih besar.
Namun, mungkin kau lebih dekat dengan kebenaran daripada aku. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa makhluk abadi mencari pewaris untuk mengambil alih posisi mereka di alam atas? Pasti ada alasannya, bukan? Itu bukan sekadar kompetisi untuk menghibur mereka. Ya, aku setuju, jawab Minos serius, sambil memikirkan fakta bahwa pasti ada alasan mengapa Celestial sejati menginginkan ahli waris. Sayangnya, dia masih belum memiliki cukup pengetahuan, pemahaman, atau kekuatan untuk mendekati kebenaran. Jadi semua Celestial sejati melakukan hal yang sama seperti tuanmu, tanya Minos, sedikit mengalihkan topik pembicaraan. Dia tidak tahu apa yang menjadi alasan Celestial sejati menginginkan ahli waris. Dan makhluk di depannya tampaknya tidak memiliki jawaban atau bahkan meluangkan waktunya untuk mempertanyakan mengapa sesuatu terjadi. Tidak, hanya beberapa. Tuanku adalah dewa surgawi alam semesta. Dia menangani sebagian besar alam semesta di alam semesta kita. Hanya ada satu orang lain dari alam atas yang memiliki fungsi serupa dengan mereka. Kedua dewa surgawi sejati ini adalah mereka yang mengawasi dan melindungi kehidupan di alam semesta. Yang lainnya, ya, aku tidak tahu apa yang mereka lakukan. Namun, mereka memiliki fungsi masing-masing. Dia berhenti di depan sebuah tebing, dari sana Minos segera dapat melihat desa yang besar dan megah, inti dari suku Serapim. Pokoknya, mereka yang telah kalian kembalikan ke rakyatku hari ini akan segera terlahir kembali dan menduduki jabatan baru. Siklus ini akan terus berlanjut, kali ini di wilayah lain. Bagaimana dengan saya? Ia terbang di depan Minos, memberi isyarat agar manusia itu mengikutinya. Ikutlah denganku, aku punya sesuatu untuk diberikan kepadamu. Ini akan mengakhiri misi kita sehingga kau dapat kembali ke perjalanan awalmu. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2555, Akhir dan Awal. Saat ia mengikuti sang Serafim, Minos melihat banyak orang lain yang rasnya sama dengan orang ini di desa di bawahnya, beberapa di antaranya melirik ke arahnya dengan ekspresi terkejut yang jelas. Masuknya non-Serafim ke alam ini sama langkahnya dengan keberadaan Supremes di alam semesta. Tidak sepenuhnya tidak umum, tetapi langka, sangat langka. Saat dia memerhatikan, dia menyadari bahwa ahli level 120 itu tidak membawanya ke suku tersebut, tetapi ke bagian lain ngarai ini, ke arah tempat cahaya keemasan tumbuh semakin kuat. Melihat dengan mata cerahnya, Minos melihat 6 sayap besar yang melekat pada kerangka kuno, tergantung di udara 12 meter di atas tanah dekat salah satu dinding ngarai. Tidak ada yang tampak menopang sayap-sayap megah ini, sebesar sayap Supreme level 120 di depan Minos. Sesuatu yang tak terlihat, kekuatan yang tidak diketahuinya, membuat struktur megah dan berat itu tetap tergantung di udara. Ini, seperti yang diharapkan, matamu sangat bagus, kata Serafim itu sambil menatap Minos dengan penuh ucapan selamat. Ini adalah sayap leluhur seorang prajurit bangsaku. Saat kami meninggal, kami meninggalkan sayap yang kuat dengan sebagian kecil kekuatan kami. Saya tidak akan membahasnya secara rinci, tetapi ada berbagai macam kegunaannya. Salah satunya adalah asimilasi antar sayap. Dia memandangi sayap emas Minos, membuatnya membuka mata karena mengerti. Jadi begitu, Anda benar-benar telah memberikan bantuan yang luar biasa bagi rakyat saya. Kami adalah kelompok yang sangat kecil, dan mereka yang meninggal di dunia spiritual merupakan 5% dari populasi kami. Dan, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, hanya ada segelintir dunia seperti Anda di seluruh alam semesta yang membutuhkan perlindungan. Meskipun demikian, Anda telah mendapatkan anugerah ini. Sang Serafim menjelaskan, sudah menyadari bahwa Minos penasaran dengan hadiah yang akan diterimanya. Aku khawatir ini terlalu berharga untukku, kata Minos sambil bergerak semakin dekat, merasakan lebih banyak kekuatan dari sayap-sayap yang pernah menjadi bagian dari tubuh seorang serap tertinggi. Kau benar. Dalam situasi lain, ini akan menjadi hadiah yang sangat berharga. Namun, tuanku telah memerintahkanku untuk memberimu sepasang sayap kami yang paling berharga hari ini, jelasnya, sambil menatap Minos dengan sedikit rasa ingin tahu. Ia pun terkejut, namun sebagai bawahan yang setia, ia pun siap mengorbankan dirinya jika memang tuannya yang memerintahkannya. Kenapa? Minos tak dapat menahan diri untuk bertanya. Entahlah, mungkin karena hatinya, karena dia percaya kau bisa mencapai alam atas. Bisa jadi apa saja, dia menggoyangkan bahunya karena tidak yakin. Minos tahu sayap-sayap ini akan membantunya menjadi lebih kuat, tetapi sayap-sayap ini tidak akan menambah apapun pada kekuatannya dalam persaingan untuk mendapatkan warisan celestial. Ketika seseorang memasuki dimensi celestial, hanya atribut alami seseorang yang dihitung selama peristiwa tersebut. Namun Minos lebih takut pada perjalanannya ke alam semesta daripada takut pada dimensi celestial. Baginya, sayap-sayap itu sama berharganya dengan kesempatan hidup kedua. Saya berharap dapat membalas kebaikan tuanmu suatu hari nanti. Saya khawatir saya tidak cukup kuat untuk menolaknya. Jadi jika ini ujian, saya khawatir saya akan gagal. Serafim itu berhenti terbang saat dia berada beberapa puluh meter dari sayapnya.
Tidak ada ujian, haha. Tenang saja, tidak seperti makhluk biasa, kami para Serafim tidak mampu berbohong di wilayah kekuasaan Tuan kami. Bagaimanapun, sebelum kau menyerap sayap-sayap ini, aku ingin kau tahu dari mana asalnya. Di masa lalu dimensi saya, ada seorang Serafim bernama Anak. Ia menjadi terkenal tak lama setelah lahir dan terbukti menjadi murid penting dari kekuatan tuanku. 650.000 tahun yang lalu, ia mencapai perjalanan ilahi, menunjukkan potensi untuk suatu hari mencapai puncak tahap ke-12. 1000 tahun kemudian, dia menjadi kultivator level 115, pemimpin suku Serafim. Sayangnya, dia meninggal sebelum mencapai level 122 saat berperang melawan kekuatan jahat di alam semesta atas nama penguasa kita. Wajah sang Serafim berubah saat dia mengalihkan pandangannya antara Minos dan sepasang sayap itu, mengepalkan tinjunya dan berbicara dengan kesungguhan yang dalam. Minos, berhati-hatilah. Mereka yang ditandai oleh Celestial sejati, mau atau tidak, adalah perpanjangan dari faksi-faksi makhluk itu. Celestial di luar alam atas melihat kita sebagai musuh yang harus disingkirkan, batu yang dapat membantu mereka mencapai ketinggian yang lebih tinggi. Namun, ada perbedaan antara kau dan aku. Kematianku hanya akan mengganggu rencana tuanku untuk sementara. Di sisi lain, kematianmu dapat memberi kesempatan bagi beberapa Celestial yang tidak memiliki takhta untuk menemukan jalan mereka ke alam atas. Waspadalah, alam semesta lebih berbahaya daripada yang Anda ketahui. Jangan membuat kesalahan sebelum Anda mencapai puncak tahap ke-12. Minos mengangguk kepada sang Serafim, memahami keseriusan orang itu, mengingat percakapan dengan pecahan jiwa sang Serafim. Aku tahu, aku akan berhati-hati. Silakan saja, biarkan sayap serap sejati berasimilasi ke dalam sayapmu. Prosesnya akan lambat dan menyakitkan, tetapi akan sangat bermanfaat bagimu. Kekuatanmu akan meningkat setelah kau menyerap sayap ini. Mungkin kau akan mencapai puncak level 108 hanya dengan berjuang menahan penyerapan. Minos mengerti mengapa pecahan jiwa Serafim di sampingnya menyarankan agar ia menginvestasikan sebagian waktunya untuk naik level sebelum datang ke tempat ini. Dengan begitu, ia dapat memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk menjadi sekuat mungkin setelah menyerap sepasang sayap. Terima kasih atas kesempatan ini. Ini akan membantuku melanjutkan perjalananku. Minos memberi hormat kepada Serafim. Silakan sampaikan terima kasihmu kepada Tuhan. Aku tidak tahu apakah aku akan bisa mengucapkan terima kasih kepadanya secara langsung, tetapi aku pasti akan mencobanya. Serap level 120 itu mengangguk, menyipitkan matanya saat menatap mata coklat Minos. Ini benar-benar benih yang bagus. Jutaan tahun telah dihabiskan untuk menumbuhkan seseorang yang benar-benar layak. Pada akhirnya, akhir dari sesuatu juga merupakan awal yang baru. Leluhurku tidak menyangka Panfuta akan menghasilkan orang seperti itu setelah kehancurannya, tetapi mereka salah. Aku akan lebih memperhatikan akhir dari dunia-dunia besar di masa depan. Sementara itu, Minos mendekati rangkaian sayap itu, hingga tiba-tiba sebuah denyut meledak dari bagian tengah keenam sayap itu, menyebabkan sayapnya bereaksi dengan cara yang sama. Terbuka penuh dan memancarkan denyut sebagai respons. Lalu, saat Minos benar-benar tak bisa lagi mengendalikan situasi, kerangka yang melekat pada keenam sayap Serafim itu pun hancur berantakan. Melepaskan sayap-sayap perkasanya, yang kemudian bergerak maju dan mulai menyatu dengan sayap-sayapnya. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2556, tingkat 108. Saat ia merasakan sayap Serafim, yang dulunya kokoh dan penuh kekuatan, hancur menjadi partikel cahaya keemasan yang tak terbatas, mata Minos membelalak kaget. Sensasi yang tak tertahankan mencengkeramnya, seolah-olah tulang-tulangnya hancur berkeping-keping. Mulutnya terbuka, jeritan mencekik tenggorokannya, tetapi ia menahannya, wajahnya pucat pasi dan urat-uratnya menonjol saat ia menahan penderitaan. Di tengah siksaan ini, sayap-sayapnya mulai menyatu dan berubah secara perlahan, kepompong besar energi berwarna menyelimuti seluruh tubuhnya. Minos nyaris tak menyadari kepompong yang terbentuk di sekelilingnya. Rasa sakit itu begitu menyiksa, tulang-tulangnya bergeser dan kembali sejajar, setiap gerakan merupakan gelombang penderitaan yang baru. Sayap-sayap itu telah menjadi bagian dari dirinya begitu lama, terjalin bukan hanya dengan tubuhnya, tetapi juga dengan jiwanya. Setiap perubahan pada sayap-sayap itu beresonansi dalam, mengubah inti dirinya. Jika sayap-sayap ini dicabut paksa, Minos tahu dia pasti akan mati. Begitulah kepekaan dan hubungan yang dimilikinya dengan mereka. Meskipun menyerap sayap Serafim tidak mengancam jiwa, itu jauh dari kata nyaman. Untungnya, Minos memiliki konstitusi yang sangat kuat. Dengan daya tahan seekor naga, ia mampu menahan rasa sakit yang membakar akibat menyatunya sayap-sayap itu ke dalam tubuhnya yang sadar. Serap level 120 menyaksikan transformasi kritis ini, mengamati usaha Minos untuk tetap sadar. Ia kagum dengan kehebatan fisik dan mental manusia itu. Jika ia mengalami transformasi yang sama pada level Minos, ia yakin ia akan kehilangan kesadaran.
Teruslah mencoba. Jika Anda kehilangan kesadaran, Anda akan menyerapnya dan meningkatkan kultivasi Anda. Namun, jika Anda tetap sadar, ada kemungkinan Anda akan memahami berbagai bagian realitas dan dapat terus tumbuh lebih cepat dan tanpa hambatan di masa mendatang. Ia menasihati, memastikan Minos memahaminya, bahkan di tengah kengerian akan terjadinya perubahan pada dirinya saat masih terjaga. Rasa sakit yang dirasakan Minos kini bagaikan seseorang yang menjalani operasi penambahan tinggi badan, jika ia dalam keadaan sadar dan tanpa anestesi selama prosesnya. Namun kasus Minos lebih parah lagi, karena tidak seperti orang normal saat menjalani prosedur seperti itu, ia tidak akan kehilangan kesadaran saat rasa sakitnya mencapai batas tertentu. Selama 2 jam berikutnya, Minos akan menanggung rasa sakit fisik terburuk yang pernah ada. Merasa seolah-olah perjalanan waktu telah berubah sehingga dia bisa merasakan setiap momen transformasi yang sedang terjadi. Pada akhir 2 jam itu, cahaya dari banyak partikel kecil bercahaya di sayap Seraphim akan memudar. Kemudian kedua sayapnya akan menjadi lebih besar dan lebih indah, sementara 4 sayap baru akan mulai tumbuh dari punggungnya. Namun, keempat sayap ini kecil dan harus tumbuh. Energi spiritual dari lingkungan memasuki kepompong warna-warni Minos, melewati tubuhnya, dan memelihara tidak hanya sayap baru dan lamanya tetapi juga jiwanya. Minos tidak lagi merasakan begitu banyak kesakitan, dan dia menyadari bahwa dia akan mempunyai kesempatan untuk berkultivasi hingga akhir level 108, seperti yang dikatakan oleh Seraphim Agung. Dia akan segera mulai bermeditasi di tengah-tengah proses ini, sementara Seraphim penjaga wilayah ini akan meninggalkannya sendirian, melihat momen penting penyatuan sayap telah berlalu. Ini akan memakan waktu yang lama. Aku akan ke sini saat kamu hampir selesai dengan pengasinganmu. Ia meninggalkan area tersebut, hanya menyisakan kepompong yang menyedot energi dari area tersebut. Minos harus tinggal di sana setidaknya selama 3 tahun ke depan untuk memproses bagian tubuhnya yang baru dan memperoleh stabilitas yang cukup untuk hidup normal. Sementara itu, Sang Seraphim mempunyai urusannya sendiri yang harus diurus di dimensi ini. Dalam sekejap mata, lebih dari 3 tahun akan berlalu. Menjadikannya 11 tahun sejak Minos meninggalkan markas Armans. Setelah lebih dari 3 tahun dalam kepompong ini, Minos telah tumbuh. Tidak hanya menjadi lebih kuat dan memperoleh 4 sayap baru yang besar, tetapi juga tingginya bertambah sedikit. Setelah semua perjalanannya, tingginya sudah mencapai 1,9 meter. Beberapa sumber daya meningkatkan tinggi makhluk hidup, jadi ukurannya tidak sama dengan saat ia mulai berkultivasi di awal kehidupan dewasanya. Tapi sekarang, tubuhnya sudah setinggi 2,2 meter, dan sayapnya masing-masing 4 kali lebih besar dari tubuhnya. Rambutnya yang dulu sebagian besar berwarna coklat kini sepenuhnya berwarna putih, dan alis serta rambut di seluruh tubuhnya pun berwarna sama. Warna coklat pada matanya sekarang memiliki sedikit semburat keperakan, sementara tulang-tulang di bawah ototnya lebih keemasan daripada sebelumnya, dengan simbol-simbol seperti rune di sana-sini. Fisiknya telah mengalami kemajuan sedikit lebih jauh ke arah perubahan kualitatif, dan sekarang hanya selangkah lagi untuk mencapai tingkat celestial. Sebelumnya, Minos tidak yakin apakah ia akan mencapai tingkat celestial dengan maju 1 tahap di masa mendatang. Ia tahu peluangnya bagus, tetapi ia tidak yakin. Namun, sekarang, para Seraphim yang mengawasinya di tempat ia memulai kultivasinya yakin bahwa ia akan berhasil. Demikian halnya dengan Supreme level 120, yang berada di sana untuk menanti kebangkitan Minos. Dan tak kuasa menahan rasa penasarannya terhadap masa depan pemuda yang saat ini berada di puncak level 108. Sementara sebagian besar suku Seraphim tengah menanti kebangkitan Minos, yang sekaligus menjadi perpisahan pemuda itu dengan dimensi ini, kepompong yang saat itu tipis dan transparan, pecah. Saat kristalisasi energi dan hukum pecah, 6 sayap Minos yang megah, keemasan, dan sangat kuat mengepak pelan di belakang punggungnya, mengirimkan hembusan angin ke berbagai makhluk di area tersebut. Matanya terbuka, memperlihatkan pandangan segar saat api muncul di depannya, dan tubuh telanjangnya segera ditutupi oleh semacam pakaian spiritual, jubah dan celana panjang putih. Area di sekitar tubuhnya tampak bergetar, ruang di sekelilingnya terdistorsi, dan matanya bergerak sangat cepat sehingga sebagian orang mengira dia sakit. Tetapi ketika dia melihat jam pasir emas kecil muncul di pupil Minos, Supreme level 120 itu mengerti bahwa Minos baru saja mengenali dirinya sendiri setelah kemajuan yang akan dialaminya mulai hari ini. Kebangkitan Dataran Hitam bab 2557, berangkat untuk kembali ke Zeta Draconis. Minos mengamati kemampuannya saat ini, kagum dengan peningkatannya. Segala hal tentang diriku telah meningkat pesat. Bukan hanya karena peningkatan levelku. Hal-hal tertentu dalam diriku telah meningkat seolah-olah aku telah maju ke tahap berikutnya. Pikirnya, merasakan gelombang kegembiraan. Dengan menggunakan kekuatan ilahinya, ia menyadari bahwa ia kini dapat mengendalikan waktu dengan ketepatan yang lebih tinggi,
yang memungkinkannya untuk melihat masa depan dengan lebih efisien dan dalam jangka waktu yang lebih lama. Dunia tampak melambat di sekelilingnya saat ia menguji kemampuan barunya, benang-benang waktu terjalin lebih jelas di depan matanya. Dark Sea miliknya juga telah berevolusi, mencapai level di mana ia kini dapat memengaruhi target secara permanen, memaksa mereka untuk melayaninya tanpa masukan energi yang berkelanjutan. Pikiran untuk menggunakan pengaruh tersebut membuat bulu kuduknya merinding. Minos menguji tatapan naga miliknya, merasakan peningkatan kekuatannya. Ia yakin ia dapat mengintimidasi makhluk level 114 bahkan dengan sekali pandang, bahkan tanpa jimat Hydra atau kekuatan bawaannya. Kehadiran tatapannya saja mengirimkan riak ketakutan ke udara. Meskipun serangan dari fase kedua Dragon's Gaze sendiri belum menjadi lebih kuat, aura ketakutan yang dipancarkannya telah meningkat. Siapapun yang menghadapi Minos sekarang akan merasakan ketakutan yang hampir nyata, membuat mereka ragu-ragu. Kekuatan regeneratif, kekuatan, reaksi, dan kecepatan gerakannya, serta kemampuan bertahannya, semuanya meningkat setidaknya 2 kali lipat. Ia merasakan dorongan yang menyegarkan saat menguji batas barunya, mengetahui bahwa ia dapat menahan serangan penuh dari penguasa tingkat tinggi tanpa bergantung pada keterampilan atau tekniknya. Kemampuan apinya juga semakin kuat, dan sesuatu memberitahu Minos bahwa salah satu kekuatan khusus ahli di balik sayap Seraphim itu terkait dengan api. Ini bukan api biasa, api itu membakar jiwa, pecahan jiwa, atau bahkan roh. Begitu tersentuh oleh api oranye ini, hanya seorang Supreme yang bisa berharap untuk lolos, dan itu pun tidak langsung. Orang seperti itu butuh waktu untuk melawan api agar bisa mengatasinya. Saat Minos melenturkan tangannya, dia merasakan kekuatan baru mengalir melalui dirinya, semacam kekuatan komunikasi. Saat dia mengabaikan banyak Seraphim di sekitarnya, menunggu dia selesai memproses perubahannya. Minos tak dapat menahan diri untuk memperhatikan bahwa tanaman dan batu seakan memberi selamat kepadanya. Kemampuan ini sungguh aneh. Aku merasa seperti bisa terhubung dengan batu-batu di area itu dan melihat apa yang telah mereka lihat. Namun, itu tidak masuk akal bagiku. Minos merasakan sesuatu seperti deja vu, memejamkan mata dan melihat pemandangan yang mirip dengan yang telah terjadi padanya selama 3 tahun di sana. Kamu beruntung, kamu telah menyerap kemampuan utama anak, memori segala sesuatu. Kemampuan ini dapat menghubungkanmu dengan makhluk hidup atau tak hidup dan membuatmu merasakan, melihat, dan mendengar apa yang telah mereka alami. Ini adalah kemampuan misterius, sangat berguna bagi para penyelidik, tetapi juga bagi siapapun yang ingin memahami asal-usul sesuatu. Dengan kemampuan ini, kamu dapat merasakan sejarah segala sesuatu di sekitarmu. Aku tidak menyangka akan ada orang yang mewarisi kekuatan ini, ucap Sang Maha Tinggi kepada Minos sambil membaca pikiran manusia di hadapannya. Kelihatannya istimewa, tapi aku tetap tidak bisa mengabaikan potensi kemampuan membaca pikiran orang lain. Apakah semua Seraphim seperti ini? Tanya Minos. Ya, hehe, tapi kau, seperti dirimu yang sekarang, hampir bisa dianggap sebagai salah satu dari kami, Minos. Mungkin kau akan membangkitkan kekuatan itu di masa depan. Sayap Seraphim mungkin akan melepaskan lebih banyak kekuatan dari pemilik sebelumnya saat kau maju satu tahap. Seraphim terkuat di daerah itu menjelaskan dengan nada riang. Itu akan bagus sekali. Mungkin tidak. Mendengar semua yang dipikirkan semua orang bisa jadi mengganggu. Pokoknya, apa yang kamu lihat dengan kemampuan barumu, memori segala hal, adalah situasi yang mirip denganmu. Saat kita mati dan meninggalkan sayap kita, generasi baru akan menyerapnya. Mungkin tidak. Mendengar semua yang dipikirkan semua orang bisa jadi mengganggu. Pokoknya, apa yang kamu lihat dengan kemampuan barumu, memori segala hal, adalah situasi yang mirip denganmu. Saat kita mati dan meninggalkan sayap kita, generasi baru akan menyerapnya. Tidak semua dari kita bisa terlahir kembali. Jiwa-jiwa yang berada di dunia spiritual, setidaknya beberapa dari mereka, mengorbankan diri mereka sendiri sebelum kepunahan orang-orang kita di dunia itu. Mereka menghilang selamanya, jiwa mereka hilang dalam kehampaan. Yang lain dari kita akan mati, meninggalkan sayap kita dan tidak dapat bereinkarnasi. Begitu pula yang terjadi pada anak. Ketika hal seperti itu terjadi, kami membiarkan orang-orang berharga sepertimu menyerap sayap-sayap itu. Begitu ya, baiklah, terima kasih sekali lagi atas kesempatannya. Minos memberi isyarat dengan tangannya, tersenyum tulus, tetapi sudah memikirkan perjalanannya kembali ke Zokaro. Semoga berhasil. Aku akan mengantarmu keluar dari dimensi ini. Seraphim level 120 memimpin jalan, tak lama setelah Minos menyapa semua orang yang datang menemuinya. Saat keluar dari dimensi, Seraphim Agung memperingatkannya lagi. Hati-hati, orang yang membawamu kepada kami meninggal saat menghadapi Celestial tanpa tahta. Jangan membuat kesalahan yang sama seperti yang dia dan yang lainnya lakukan. Hindari pamer sebisa mungkin. Jawaban untuk keberhasilan dalam kultivasi mungkin tidak terhormat. Terkadang bersembunyi adalah hal terbaik yang bisa dilakukan.
Aku bermaksud melakukan itu. Minos tersenyum pada Seraphim itu. Aku akan menyelesaikan sesuatu dan pulang. Aku akan menghabiskan 90 tahun ke depan berkultivasi di markas besar sekteku. Itulah yang terbaik yang dapat kau lakukan. Kau akan memiliki banyak kesempatan saat kau menjadi Supreme dan pergi ke dimensi celestialmu. Jangan ambil risiko yang tidak perlu. Berhenti di depan distorsi spasial yang telah dilalui Minos bertahun-tahun lalu, Sang Seraphim mendesah saat melihat kepergian individu lain yang telah dibantu sukunya dalam sejarah panjangnya. Saatnya pergi, Minos. Sayangnya, kau tidak punya waktu untuk disia-siakan, kalau tidak aku akan mengundangmu untuk tinggal lebih lama. Silakan. Aku berharap kau sukses dalam perang-perangmu di masa depan. Terima kasih. Kuharap aku bisa membalas apa yang telah kuterima di sini. Untuk saat ini, kuucapkan selamat tinggal. Minos berbicara dengan hormat sebelum melanjutkan perjalanannya di pesawat antariksanya, menjelajah ke jalan yang berbeda dari yang telah ditempuhnya sejauh ini. Mengingat lokasinya saat ini, ia akan dapat mencapai Zeta Draconis dalam beberapa minggu. Begitu sampai di sana, ia akan memiliki kesempatan untuk melakukan pencarian menyeluruh. Kemajuannya selama berada di dunia Seraphim jauh melampaui apa yang diharapkannya untuk perjalanan ini. Namun, ia masih harus banyak berkembang, dan ia yakin bahwa ia akan memiliki kesempatan untuk memperdalam kekuatan naganya di Zeta Draconis. Dia berada di puncak level 108. Mengingat betapa sedikitnya yang telah dia lihat dari planet penguasa galaksi itu, dia dengan jujur melihat peluang untuk mencapai level 109 dengan melewatinya. Apakah itu berbahaya? Selalu ada bahaya bagi mereka yang menantang level kultivasi tertinggi. Namun Minos berpikir itu akan sepadan. Jika semuanya berjalan lancar, dia dapat dengan mudah melampaui janjinya kepada Tiolos saat mereka pergi ke Uzira. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2558, Para Tiran Alam Semesta. Melewati distorsi spasial terakhir dari lubang cacing, kembali ke dunia naga Zeta Draconis, Minos muncul kembali di dunia itu bertahun-tahun setelah perjalanan awalnya di sana. Sesampainya di area yang penuh dengan alien, makhluk yang datang ke dunia ini melalui lubang cacing atau meninggalkannya melalui area ini. Minos mengamati keadaan di sekitar area yang megah itu dan melihat beberapa naga selain alien. Akan tetapi, dia tidak melihat orang yang diajaknya bicara terakhir kali dia lewat, dan dia segera memanggil gigi naga yang telah diterimanya selama 4 tahun sejak dia melewati daerah itu. Menuangkan energinya ke gigi naga itu, benda itu bergerak maju dan melayang di depan Minos, yang segera mengikutinya. Ini sangat praktis. Gigi ini akan membawaku kepada pemiliknya. Minos tersenyum penuh minat pada cara kerja artefak khusus ini, yang mungkin ditandai dengan suatu formasi yang mampu menyerap energi dan memberikan energi pada gigi tersebut untuk terbang kepada penciptanya. Orang-orang di daerah itu melihat Minos mengikuti gigi naga, tetapi alien itu tetap melanjutkan aktivitas mereka, tidak ingin mendapat masalah saat para naga mengidentifikasi apa itu. Itu adalah gigi naga sungguhan, sesuatu yang hanya bisa diberikan oleh naga kepada seseorang, sehingga artefak tersebut berguna seperti yang digunakan Minos. Tanpa persetujuan pemilik gigi naga, bahkan jika seseorang berhasil mencabut salah satu gigi naga secara paksa, bagian tubuh yang dimaksud tidak akan pernah berfungsi seperti itu tanpa izin dari naga tersebut. Entah bagaimana, pria kecil bersayap Seraphim itu telah mendapatkan kepercayaan seekor naga, sesuatu yang tidak dapat dan tidak akan ditentang oleh anggota ras lain di dekat titik kedatangan ini. Dengan hanya sedikit yang menyaksikan, Minos dengan mudah meninggalkan area itu dan segera mulai terbang melewati daerah vulkanik yang jarang penduduknya. Tempat ia dapat merasakan beberapa pakar terkemuka. Para Supremes, ya, para Supremes ini pasti jauh lebih kuat daripada tetua Armans. Aku harus berhati-hati agar tidak terlibat dengan mereka. Minos melihat ke arah Gunung Sisik, tubuh naga yang luar biasa sedang tidur di tepi danau magma yang mendidih. Bahkan sebagai seseorang yang memiliki ketertarikan pada api, Minos berkeringat saat mendekati area tersebut, panas yang membakar mengancam akan melelehkan beberapa cincinnya yang kurang berharga. Untuk menghindari kehilangan barang-barang tertentu, Minos menyimpan cincin spasial yang kurang kuat di tangannya dan melanjutkan penerbangannya mengejar gigi naga. Yang sekarang bahkan lebih cepat daripada sebelumnya. Merasakan angin menerpa wajahnya dan mengacak-acak rambut putihnya, Minos mengira naga yang dicarinya pasti tidak dekat. Kecepatannya saat ini sudah setinggi kecepatan Supreme yang baru dipromosikan, hadiah dari 6 sayap di punggungnya, tetapi juga merupakan tanda jarak dari targetnya. Jalanku masih panjang. Kuharap orang ini tidak terlalu jauh. Maka dimulailah perjalanan 3 minggu Minos dari tempat kedatangannya sebelumnya di dunia ini ke kota naga di sisi lain benua tempat ia berada. Namun, tak lama kemudian ia akan mencapai naga level 112 yang pernah ia temui sebelumnya. Ketika gigi naga itu melambat beberapa jam yang lalu, Minos menyadari bahwa dia akhirnya mendekati naga yang telah diajaknya bicara sebelumnya.
Penguasa level 112 saat ini tengah berada di pertemuan naga tingkat 11, di sebuah daerah tanpa tumbuhan di benua itu, di mana gunung-gunung hitam membentang ratusan kilometer persegi dan padang pasir kelabu membentang sejauh mata memandang. Penguasa level 112 saat ini tengah berada di pertemuan naga tingkat 11. Di sebuah daerah tanpa tumbuhan di benua itu, di mana gunung-gunung hitam membentang ratusan kilometer persegi dan padang pasir kelabu membentang sejauh mata memandang. Di samping makhluk bersisik gelap dan bermata hijau kemerahan ini, Minos melihat 14 naga lain, masing-masing dengan ciri fisik yang membedakan mereka. Kau kembali lebih awal dari yang kuduga. Naga level 112 itu membuka mulutnya saat melihat Minos, tidak kesulitan mengenali manusia itu meskipun kultivasi pria itu lebih tinggi dan memiliki sayap baru. Kau bersama Seraphim, begitu? Apakah senior mengenal Seraphim? Minos bertanya dengan rasa ingin tahu. Ia hampir tidak tahu apapun tentang situasi Seraphim dalam kaitannya dengan dunia-dunia yang kuat. Seraphim tampaknya menjadi penjaga dunia-dunia yang lemah, tetapi hubungan mereka dengan dunia-dunia yang kuat merupakan misteri bagi Minos. Ke-15 naga itu, menatap pemuda itu dengan sayap yang sangat besar untuk ukurannya, tertawa bersama ketika mendengar pertanyaannya. Anda lucu. Bagaimana mungkin kita tidak mengenal bajingan-bajingan ini? Mereka adalah makhluk kosmik yang tidak dapat ditantang. Mereka praktis abadi dan telah menguasai alam semesta sejak awal waktu. Apakah kau tidak tahu kisah tentang Seraphim, anak muda? Tanya seekor naga bersisik abu-abu dengan tatapan dalam di matanya yang buram. Minos mendarat di dekat naga ini, garis-garis di wajahnya semakin dalam. Tidak, senior. Aku hanya tahu peran mereka sebagai penjaga. Penjaga? Bisa dibilang mereka memang penjaga. Naga abu-abu itu menggelengkan kepalanya yang besar dengan yakin. Tapi mereka bukan hanya itu. Seraphim adalah tiran. Mereka telah mendikte aturan alam semesta sejak awal waktu. Yang lebih penting, mereka mengendalikan hidup dan mati, jadi jumlah mereka hampir tidak berubah sejak awal waktu. Ini memberi mereka banyak keuntungan, seperti yang bisa kau bayangkan. Aku tidak menyangka kau akan berhubungan dengan para Seraphim. Desah naga level 112 yang ditemui Minos sebelumnya. Mereka bertanggung jawab atas beberapa tragedi terbesar dalam sejarah alam semesta. Mereka tidak berpegang teguh pada peran sebagai penjaga dunia yang lemah. Anggotanya terkadang menyebarkan kekacauan kemanapun mereka pergi. Tuan mereka adalah seorang tiran yang mencintai darah dan perang. Seraphim datang dan pergi ke seluruh galaksi, menebar perselisihan. Aku tidak akan meragukannya jika salah satu dari mereka menjual informasi tentangmu saat ini. Sepertinya para Seraphim tidak disukai olehmu. Apakah mereka musuhmu? Tanya Minos, tidak ingin mengubah pikirannya berdasarkan komentar para naga di sekitarnya. Kami tidak akan berani. Kami tidak takut pada mereka, tetapi tidak ada gunanya menempatkan diri dalam bahaya melawan lawan yang hampir mustahil untuk disingkirkan. Membunuh saja tidak akan berhasil melawan mereka, jadi kami menjauh dari para Seraphim, kata naga tua, yang terkuat dan tertua di antara para individu ini. Orang-orang ini lebih rumit daripada yang terlihat. Apakah aku beruntung, atau karena hatiku yang tak rusak? Minos merenung, tidak meragukan bahwa perlakuan terhadap Seraphim akan berbeda bagi mereka yang berkesempatan memasuki alam atas. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2559, Asal-Usul Alam Semesta. Minos mendesah dan berkata, "Yah, aku bukan Seraphim. Aku hanya membuat kesepakatan dengan mereka dan diberi imbalan karenanya. Itu tidak akan menjadi masalah bagimu, bukan?" Naga tua level 114 memandang teman-temannya dan memberi isyarat agar mereka pergi, hanya menyisakan dia, Minos, dan pria level 112. Kau mewarisi sesuatu dari saudara jauh suku kami, jadi kami tidak akan punya masalah denganmu karena detail seperti itu, anak muda, kata naga abu-abu besar itu. Suaranya serak dan dalam, membawa pengalaman seseorang yang berusia lebih dari 500.000 tahun. Namun karena alasan itu, aku harus memberimu peringatan ini. Berhati-hatilah dengan sayap di punggungmu. Aku tidak meragukan kekuatan mereka dan betapa pentingnya mereka bagimu sekarang. Namun berhati-hatilah, manusia muda. Cahaya mereka dapat membahayakan nyawamu. Senior, mohon pencerahannya. Minos memberi isyarat sopan kepada naga tua itu, sayapnya ditarik kembali ke posisi istirahat. Yah, Seraphim tidak disukai, seperti yang bisa Anda bayangkan. Alam semesta adalah taman bermain bagi mereka. Mereka terkadang turun dari dimensi mereka dan bermain dengan dunia kita. Kita tidak punya banyak hal untuk dilakukan. Sebagian besar dari kita hanya bisa menerimanya. Namun, itulah sebabnya banyak yang membenci mereka. Kau bukan Seraphim, aku bisa tahu hanya dengan melihatmu. Namun, kau tidak jauh dari menjadi Seraphim karena sayap-sayap itu. Beberapa makhluk kuat di alam semesta akan melihatmu dan langsung menjadi musuh. Jadi berhati-hatilah, anak muda. Jika memungkinkan, lebih baik tidak memiliki sayap-sayap itu. Namun, karena kau sudah memilikinya, tidak banyak yang bisa kau lakukan selain memperkuat dirimu sendiri. Ini.
Kenapa mereka begitu dibenci? Bukankah mereka hanya menjalankan tugas mereka sebagai celestial sejati? Minos bertanya dengan tulus di dalam hatinya. Beruntung sekali kau bisa sampai di dunia kami sebelum tempat lain di alam semesta, kata naga level 112, melihat keberuntungan manusia di antara mereka. Naga tidak membenci Serapim sebanyak ras kuat lainnya di alam semesta, dan Minos sendiri memiliki tanda bekas anggota ras tersebut. Jadi, mereka jelas tidak akan memperlakukannya dengan buruk. Namun, di dunia lain, tidak begitu jauh dari tempat mereka berada, keadaan mungkin berbeda baginya. Apakah kau tahu dari mana kami semua berasal, anak muda? Tanya naga bermata sayu itu. Tidak, senior. Aku hanya memiliki beberapa abad pengalaman dan waktu yang singkat untuk mengamati alam semesta, jawab Minos. Suku saya telah ada selama puluhan juta tahun. Aura naga kuat yang saya rasakan dalam diri Anda seperti aura beberapa tetua suku saya di masa prasejarah alam semesta. Jadi, bisa dibilang, Anda adalah pewaris salah satu dari sedikit suku yang mengetahui sebagian kebenaran. Karena itu, saya akan memberitahu Anda. Minos memandang makhluk raksasa itu dengan penuh minat, tidak menyangka akan belajar tentang sejarah universal hari ini. 100 juta tahun yang lalu, alam semesta seperti yang kita ketahui masih dalam tahap awal. Dunia baru saja mulai terbentuk, dan hanya beberapa ras yang menunjukkan tanda-tanda kecerdasan dan kemampuan untuk berkembang biak. Suku saya merupakan keturunan salah satu makhluk pertama itu. Untungnya, kami dapat melestarikan kenangan yang ditinggalkan oleh para primordial, yang menceritakan tentang awal mula segalanya, ketika tanda-tandanya masih cukup jelas untuk dianalisis. Celestial sejati, begitulah mereka menyebut diri mereka, sebenarnya adalah pencipta kita. Saya tidak tahu seperti apa alam atas di luar rumor, tetapi itu adalah tempat di atas alam semesta yang sudah ada jauh sebelum apapun yang kita ketahui. Namun, yang penting tentang cerita ini adalah bahwa penduduk asli alam atas menciptakan kita karena suatu alasan. Mencari pewaris dan kultivator baru yang dapat mengambil alih tahta baru di alam atas bukan hanya keinginan mereka, nak. Itu adalah suatu keharusan. Makhluk surgawi sejati tidak akan peduli dengan kutu seperti kita jika mereka tidak mendapatkan banyak manfaat darinya. Gerakan yang bertanggung jawab atas kemunculan kita memiliki motif yang lebih besar. Serapim, seperti halnya Singgasana, adalah mereka yang dipilih, diciptakan, oleh Celestial sejati untuk mengawasi kita, untuk mendorong kita ke arah yang benar. Mereka telah ada sejak awal waktu dan merupakan salah satu yang terkuat di alam semesta. Minos mendengarkan dengan penuh minat, karena belum pernah mendengar tentang ras tahta ini sebelumnya. Tetapi tertarik pada sejarah yang diketahui para naga ini, sambil menunggu untuk memahami hubungan antara sejarah itu dan situasi saat ini. Naga tua itu melanjutkan ceritanya yang panjang. Sejak awal, mereka telah melakukan segalanya untuk menyenangkan kedua penguasa alam semesta, menghancurkan dunia, menciptakan konflik, dan banyak lagi. Banyak peradaban yang hampir hancur karena mereka. Itulah sebabnya beberapa makhluk sangat membenci mereka dan akan melakukan apa saja untuk melawan kepentingan tuan mereka. Minos mulai memahami situasinya, menghubungkan kata-kata para naga dengan apa yang didengarnya dari Serafim level 120. Apapun tujuan Celestial sejati, mereka telah menyebabkan dan sedang menyebabkan banyak kemalangan di seluruh alam semesta yang mereka ciptakan. Namun, kita bukanlah boneka belaka. Karena mereka menciptakan kita tanpa pembatas potensial, sebagian dari kita dapat maju ke level 125 tanpa mencapai alam atas. Para Celestial alam semesta ini telah berperang melawan Celestial sejati selama jutaan tahun, dan beberapa dari mereka bahkan telah memasuki alam atas dan menciptakan kekacauan di sana. Banyak kekuatan terbesar di alam semesta berada di pihak Celestials melawan Celestials sejati, jadi Anda dapat membayangkan betapa dibencinya Serapim dan tahta. Kau terhubung dengan mereka, jadi berhati-hatilah. Beberapa orang akan melihatmu sebagai bagian dari faksi Celestial sejati. Itu. Minos ragu sejenak, membayangkan bahwa entah bagaimana dia berada di faksi Celestial sejati, karena dia mewarisi jantungnya. Namun, kata-kata naga tua itu menimbulkan keraguan dan ketakutan di benak Minos. Jika beberapa Celestial memasuki alam atas, bukankah itu akan mengubah situasi segalanya? Apa yang mungkin terjadi pada mereka? Minos bertanya, mengesampingkan sejenak apakah dia termasuk dalam faksi Celestial sejati. Karena dia tidak dapat berbuat apa-apa tentang hal itu, dia juga tidak dapat berbicara dengan makhluk-makhluk ini tentang hal-hal seperti itu. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2560, Naga Setia Garis Keturunan. Itu pertanyaan yang bagus. Naga level 112 itu menggelengkan kepalanya, menggerakkan lehernya yang indah. Entah mereka mati atau mereka berpindah pihak. Kita tidak tahu berapa banyak Celestial sejati yang ada, atau bagaimana cara menghentikan tindakan mereka terhadap kita. Mungkin tidak ada cara untuk menghentikan mereka. Mungkin saat mereka mencapai alam atas, para Celestial ini akan menyadari bahwa mereka hanya bisa bergabung dengan musuh.
Kita tidak bisa mengatakannya, karena tidak ada satupun dari mereka yang kembali setelah sekutu mereka melarikan diri setelah menyerang alam atas. Karena mereka tidak dapat dihancurkan, Celestial di alam semesta melihat perwakilan Celestial sejati sebagai musuh sejati mereka, satu-satunya cara untuk menyakiti musuh dengan cara apapun. Apapun tujuan Celestial sejati, mereka tampaknya membutuhkan antek-antek ini untuk membuat rencana mereka bagi alam semesta berhasil. Menggagalkan mereka adalah cara terbaik untuk membalas dendam. Jadi begitulah, Minos mengerti mengapa para Serafim dibenci, dan mengapa ia harus lebih berhati-hati. Alam atas adalah misteri. Mungkin kenyataan di tempat itu berbeda dari apa yang kita bayangkan, tetapi sampai mereka sampai di sana. Para Celestial di alam semesta benar-benar memusuhi siapapun yang secara langsung atau tidak langsung terhubung dengan Celestial sejati, kata naga abu-abu itu. Apakah ada Celestial seperti itu yang kau ketahui? Minos bertanya dengan khawatir pada jantung abadi dan sayap serafimnya. Tidak, makhluk seperti itu langka dan sulit ditemukan. Tidak ada satupun di dunia kita, jika itu yang ingin kau ketahui, kata naga level 114. Mengapa kau membantuku dengan ini? Aku bersyukur, tapi aku tidak bisa mengabaikannya. Minos jujur pada mereka berdua. Seperti yang kukatakan, itu karena apa yang ada di tubuhmu, kata naga tua itu sambil mendesah. Dari mana asalmu, anak muda? Aura yang kurasakan darimu itu kuno dan berbeda dari biasanya. Apakah kau mewarisinya di dunia asalmu atau di tempat yang pernah kau lalui? Naga yang lain menjelaskan lebih lanjut, katanya. Naga adalah salah satu makhluk cerdas paling awal yang memiliki kemampuan untuk memelihara dan berkembang. Inilah sebabnya mengapa beberapa makhluk leluhur berkelana melintasi kosmos, membawa garis keturunan kita ke pelosok-pelosok terjauh. Beberapa hubungan ini telah terputus sepenuhnya, sementara yang lain tetap utuh bahkan hingga sekarang. Aku berasal dari dunia tingkat rendah yang terbentuk dari akhir planet yang lebih besar dan lebih kuat. Aku menemukan jejak naga kuno itu di duniaku. Minos tidak menyembunyikan kebenarannya. Jadi begitulah kejadiannya, dunia hancur, mungkin karena ulah Serafim atau tahta, gumam tetua itu sambil memberi isyarat kepada Minos dan naga lainnya untuk menemaninya. Mereka lepas landas, menuju tempat di mana Minos akan dibawa. Di tengah penerbangan, ia terus berbicara. Kadang-kadang, ketika dunia kuno tidak menghasilkan buah yang mereka harapkan, mereka menyebabkan bencana untuk menciptakan peluang. Peluang? Kedengarannya berisiko, komentar Minos dengan heran. Menghancurkan dunia yang kuat akan berisiko menghilangkan peluang hal baik apapun yang muncul darinya. Mereka fanatik, dan mereka tidak peduli. Naga level 112 itu mengepalkan cakarnya dan berbicara sambil menggertakkan giginya. Itu sikap yang drastis. Namun, kekacauan akibat kehancuran selalu membawa peluang. Bagi dunia yang stagnan, itu bisa menjadi akhir bagi sebagian besar makhluk hidup, tetapi itu juga bisa menjadi awal yang baru, sesuatu yang dapat membawa Anda lebih jauh. Akan tetapi, saya akui bahwa hal ini sangat sulit dicapai, kata lelaki tua beruban itu, menyadari cara kerja Serafim dan tahta. Pokoknya, jangan khawatir soal itu sekarang. Yang penting kamu tahu bahwa naga yang memberimu warisan ini, yang kamu serap ke dunia kecilmu, adalah kerabat ras kita. Karena dia, kamu dipersilakan untuk tinggal di dunia kita selama yang kamu mau, anak muda. Ngomong-ngomong, namaku Minos. Selamat datang di Draconia Magma, Minos. Aku akan membawamu ke suatu tempat untuk membangkitkan berkah yang ditinggalkan oleh pecahan jiwa naga di tubuhmu. Ini akan membangkitkan kekuatan yang terkait dengan garis keturunan kami di dalam dirimu, mungkin membantumu menjadi lebih kuat dan tidak seperti Serafim. Naga tua itu menjelaskan sementara Minos melihat sekeliling. Minos tidak merasa aneh diberi kesempatan seperti itu. Para naga sangat bangga dengan garis keturunan mereka, jenis yang pasti akan berusaha melindungi warisan mereka. Namun, fakta bahwa ia masih muda dan berbakat memainkan peran yang menentukan. Ia tidak tahu apakah situasi saat ini akan sama jika ia tidak begitu menonjol. Apakah para naga itu masih berminat membantunya jika dia tidak akan menjadi penguasa tingkat tinggi di usianya yang hanya sekitar 1000 tahun? Dengan kekuatannya, yang membuat auranya sekuat aura penguasa tingkat tinggi saat ia masih penguasa tingkat menengah, dan sayap serafimnya yang agung, masa depannya tampak gemilang. Selama ia selamat dari malapetaka yang dapat menimpa mereka yang terhubung dengan Serafim, ia pasti akan menjadi ahli tingkat ke-12 yang kuat di masa depan. Bahkan naga yang kuat pun tidak dapat meremehkan seseorang dengan potensi seperti itu, alasan lain mengapa Minos diterima dengan baik oleh para tetua ini. Saya berharap dapat membalas kesempatan ini di masa mendatang, tetua. Meskipun saya telah menerima penghargaan dari para Serafim, bukan berarti saya setia atau bersekutu dengan mereka. Para Serafim melindungi dunia saya, dan saya menemukan warisan mereka. Saya membantu mereka menemukan sisa-sisa rekan mereka dan diberi penghargaan. Sekarang saya akan melanjutkan pekerjaan saya. Kedua naga itu mengangguk padanya tanpa mengatakan sesuatu yang relevan.
Apa tujuanmu sekarang, Minos kecil? Tanya sang naga yang lebih kuat. Untuk menjelajahi alam semesta, untuk mencari tahap ke-12, begitulah kataku. Aku tidak seperti mereka yang ingin melawan Celestial sejati, atau apapun sebutan mereka. Tujuanku hanya untuk menjadi lebih kuat, melindungi orang-orangku, dan melihat apa yang baik di alam semesta ini. Jika ada sesuatu untukku setelah itu, baiklah. Kalau tidak, aku yakin aku bisa hidup lama sebelum hidupku berakhir. Minos menjawab dengan ketulusan seseorang yang siap mati. Itu bukan rencananya, tetapi dia tidak berbohong. Namun tanpa sesuatu seperti hati yang tidak dapat rusak, tidak seorang pun dari mereka dapat mengetahui mana yang benar dan mana yang tidak dalam dialognya. Yah, perasaan para naga ada di hatimu. Meski begitu, kau hidup seperti ahli sejati ras itu, Minos. Kedua makhluk itu menyukai jawaban Minos. Menurut mereka, setiap orang harus berambisi dan berusaha untuk berkembang, tetapi mereka harus selalu siap bahwa hidup mereka dapat berakhir kapan saja. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.